Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama aku yang akan bawain sebuah kisah malam untuk nemenin jam istirahat kamu malam ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap semoga kalian semuanya baik-baik aja ya. Jadi, kisah malam ini datang dari seorang sahabat. Mungkin dari kalian pernah ngalamin gimana rasanya hubungan persahabatan kalian dirusak sama orang ketiga. Malam ini aku akan bawain kisah orang ketiga dalam persahabatan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja simak ceritanya. Halo, kenalkan, nama gue Nadila. Di sini gue mau cerita tentang sahabat gue. Jadi, gue punya sahabat yang kita udah sahabatan lama. Sahabat gue ini namanya Fanny. Jujur, gue sayang banget sama dia. Tapi belakangan ini gak tahu kenapa gue ngerasa kayak ada jarak di antara kita. Jadi gue kenal sama dia itu pas gue kelas 2 SMP. Gue kenal dia karena dia teman sebangku gue waktu itu. Iya, bisa dibilang dia jadi saksi perubahan hidup gue yang dulunya gak pernah mau tampil di depan banyak orang, sampai bisa tampil dan ngomong di depan banyak orang itu jadi kebiasaan gue sekarang. Walaupun kita duduk sebelahan, tapi kita tuh jarang ngobrol karena kita sama-sama anak introvert. Sampai orang yang duduk di depan gue, Dira namanya. Ya karena dia itu orangnya yang mudah bergaul, Dira sering ngajak kita ngobrol dan akhirnya kita sahabatan karena kalau udah bertiga, gue sama Fanny bisa ngomong sebebas-bebasnya. Masa-masa kelas 2 ini gue lewatin bareng mereka berdua. Sampai akhirnya pas kelas 3, kelas kita diacak lagi dan kita bertiga pisah kelas. Tapi walaupun kita beda kelas, kita masih tetap komunikasian kok. Pas kita bertiga lulus SMP, Dira mutusin buat lanjutin sekolah di luar kota. Sedangkan gue lanjutin sekolah yang tempatnya gak jauh dari SMP gue. Dan soal Fanny, gue belum dapat kabar tentang dia lanjutin di mana. Sampai hari pertama gue masuk sekolah, akhirnya gue tahu kalau ternyata gue dan Fanny itu satu sekolah. Seneng banget rasanya pas tahu gue dan Fanny satu sekolah. Beberapa bulan pertama gue jadi anak SMA, hubungan persahabatan kami masih berjalan kayak biasa aja. Sampai akhirnya waktu itu ada rekrutmen anggota baru dari pramuka. Ya kebetulan di sekolah gue gak mewajibkan ekskul pramuka ini buat seluruh murid. Jadi cuman yang mau aja. Gue tertarik masuk pramuka, tapi Fanny enggak. Di pramuka, gue ketemu teman lama gue waktu di SMP. Namanya Rika. Jadi kalau misalnya kita lagi ada kegiatan di pramuka, gue selalu bareng sama Rika. Setelah pramuka ngadain camp, selanjutnya OSIS ngadain LDKS yang wajib diikutin sama semua siswa baru. Oke, akhirnya kita semua berangkat. Di LDKS ini gue satu kelompok sama Fanny dan Rika. Dari situ kita bertiga jadi dekat. Cuman ya, Fanny ini orangnya gak mudah bersosialisasi sama orang. Jadi, Fanny susah banget beradaptasi sama kehadiran Rika. Setahun setelah itu gue rasa hubungan antara gue, Fanny dan Rika masih baik-baik aja. Cuman mungkin sekarang ini gue agak sibuk sama organisasi. Gue sampai
sering izin, gak masuk kelas karena ada rapat atau jadi perwakilan sekolah keluar. Sampai gue juga sering gunain waktu istirahat gue buat nyelesain tugas organisasi gue. Jadi pas waktu istirahat, gue sering banget diam di sekre, pramuka ataupun OSIS buat kerjain tugas organisasi di sana. Tapi ya sesibuk apapun gue tetap gak pernah ngelupain Fanny. Iya sih, waktu istirahat gue emang sering gue pakai buat ngerjain tugas. Tapi gue selalu nyempetin ke kantin bareng Fanny. Jadi pas istirahat, Fanny sering nyusul gue ke sekre buat ngajakin gue ke kantin. Terus gue balik lagi ke sekre dan Fanny balik lagi ke kelas. Lama-lama teman-teman organisasi gue juga sering nongkrong di sekre dan di situ Fanny mulai jarang nyamperin gue. Dan karena Rika jarang ikut nongkrong di sekre, akhirnya dia sama Fanny sering ke kantin bareng. Karena sekre pramuka maupun OSIS ini dekat ke kantin dan jalan buat ke kantin itu cuma satu. Jadi setiap orang yang mau ke kantin pasti kelihatan dari sekre. Gue sering lihat Fanny dan Rika ke kantin bareng tanpa ngajakin gue. Ya dari situ gue masih positive thinking aja ya. Sampai pas jam kosong, gue kan sebangku sama Fanny dan Rika duduk di depan gue. Pas lagi ngobrol bertiga, gue sering ujung-ujungnya dicuekin. Dan akhirnya gue ngobrol sama teman sekelas gue yang lainnya. Kejadian itu terus saja berulang sampai kelihatannya Fanny dan Rika jadi semakin dekat. Dan saat ngobrol bertiga, mereka berdua sering ngobrol hal-hal yang gue gak ngerti dan gak tahu tentang itu. Semua itu ngebuat gue jadi ngerasa ngeganggu obrolan mereka. Yang akhirnya, lagi-lagi gue ngobrol sama teman sekelas gue yang lainnya. Dan kebetulan ada teman sekelas gue namanya Rini, yang emang dia orangnya asik dan nyambung sama gue. Jadi ya gue sama dia sering main bareng. Bahkan di kelas pun pas jam kosong, gue sering nyamperin teman gue ini. Ya karena gue selalu cuekin sama Fanny sama Rika. Sebenarnya pas gue lagi sama Rini, gue sering curi-curi pandang sama Rika dan Fanny. Keseharian gue saat di sekolah ya kayak gitu aja. Kalau gak ada kerjaan di organisasi pas jam istirahat, ya gue berbaur sama teman-teman sekelas gue. Nah, pas gue lagi ngobrol gak jelas sama teman-teman sekelas gue, tiba-tiba ada teman gue yang bilang, "Lo lagi ada masalah sama Fanny?" Ya jelas gue langsung jawab, "Gak ada masalah apa-apa kok." Karena emang pada faktanya gue gak ada masalah apa-apa sama Fanny. Terus ada lagi yang nanya, "Lo tuh jangan diemin Fanny kayak gitu dong. Kasian tau Fanny. Lo kan udah temenan sama dia udah lama kan. Ya masa ada masalah dikit aja lo langsung jauh-jauhan gini sama dia." Terus temen gue yang lainnya bilang, "Iya tuh, lo ngejauhin Fanny dan sekarang temenan sama Rini. Lo gak tahu aja Rini tuh lagi dijauhin sama teman-teman segengnya. Ntar juga kalau dia udah baikan sama teman-teman segengnya, dia bakalan tinggalin lo." Iya sebenarnya gue tahu sih tentang itu. Jadi gak usah diingetin pun gue tahu kalau Rini itu, kalau dia udah baikan sama teman segengnya, pasti dia balik lagi gitu sama mereka. Ya gue cuma diem aja dengerin omongan mereka. Karena gue tahu Fanny itu terkenal sebagai orang yang kalem, penyabar, pokoknya perfect banget deh di mata mereka. Dan kalaupun kita sekarang jauhan gini, ya mau gue jelasin sampai gimana pun, ya pasti mereka gak akan percaya. Jadi buat apa gue jelasin capek-capek ke mereka? Jujur dalam hati gue sedikit kesel sih.
Iya, mungkin gue lebih kesal sama keadaan gue yang sekarang. Gue pengen banget ngomong sama Fanny tentang ini, tapi gue gak pernah punya kesempatan. Karena Fanny dan Rika tuh udah kayak sepaket sekarang. Dimana ada Fanny, di situ pasti ada Rika. Kadang gue kesel banget sama kelakuan Fanny yang sekarang. Ya, seperti yang gue bilang tadi, gue susah banget nyari waktu ngobrol berdua sama Fanny. Tapi pas kita punya kesempatan buat ngobrol, dia gak ada respon sama sekali sama omongan gue. Di situ gue ngerasa kayak, ya udahlah, temen gue bukan cuma dia. Dan kadang juga mikir, emang dia siapa bisa kayak gitu ke gue? Perasaan gue benar-benar campur aduk banget sih. Di sisi lain gue kehilangan sahabat gue. Di sisi lainnya lagi, semua anak sekolah tahu permasalahan gue sama Fanny. Tapi yang bikin gue lebih kesal lagi, anak-anak sekolah pada tahu kalau gue yang ngejauhin Fanny karena gue punya temen baru. Ya, mungkin ada yang nanya kenapa anak-anak sekolah pada sekepo itu sama masalah gue. Oke, gue jawab. Jadi, saat itu gue udah jadi ketua OSIS ya. Kalian tahu sendiri lah ya, sebagai ketua OSIS itu rata-rata terkenal di sekolah. Dan karena masalah ini, gue jadi dianggap jelek sama semua orang. Tiap kali jam istirahat dan gue lagi nongkrong di sekre, gue selalu lihat Fanny dan Rika berdua aja ke kantin tanpa ngajakin gue. Kayaknya gue udah mulai terbiasa deh sendirian. Ya, walaupun gue punya banyak temen, tapi gue ngerasa kayak gak ada yang bisa dijadiin tempat berbagi suka dan duka kayak Fanny dulu. Dan gimana pun gue dapetin temen baru, tetap gue masih berharap kondisi persahabatan gue dan Fanny bisa kayak dulu lagi. Seketika gue nyesel banget karena udah ngenalin Rika ke Fanny. Karena itu gue dan Fanny jadi jauhan gini. Dan karena itu juga gue sampai sekarang masih dianggap sebagai sahabat yang ngejauhin sahabatnya sendiri karena punya sahabat lain. Oke kak, makasih ya udah mau share dan bacain ceritaku. Oke, sama-sama Nadila. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar buat kalian yang mungkin lagi atau pernah ngalamin hal yang sama. Terima kasih semuanya, selamat malam.